Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berikan sebuah informasi tentang proses pembuatan karya ilmiah UT kepada Bapak Ibu semua. Dan saat ini sudah sampai pada tugas ketiga. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @stdba channel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta misalnya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan memberikan sebuah informasi tentang tugas 3 karya ilmiah UT. Di sini saya mendapatkan informasi dari salah satu peserta yang mengikuti proses pembimbingan UT oleh saya. Jadi proses pembimbingan pembuatan karya ilmiah UT. Jadi dalam proses pembuatan pembimbingan karya ilmiah UT di sini, saya mendampingi Bapak Ibu. Jadi sifatnya mendampingi Bapak Ibu dalam proses pembuatan karya ilmiah UT. Jadi kita saling komunikasi bagaimana langkah pembuatan untuk karya ilmiah UT tersebut. Nah, di sini misalnya Bapak Ibu berminat untuk mengikuti proses pembimbingan seperti rekan-rekan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa japri ke saya ataupun Bapak Ibu bisa kunjungi website saya di www.abahchannel.com. Di sana sudah ada bagaimana langkah maupun berapa besaran untuk Bapak Ibu mendaftar. Jadi Bapak Ibu di sana sudah ada. Dan ingat, ini bukan sistem joki di mana Bapak Ibu bisa misalnya, "Mas, saya sudah pasrah." Tidak seperti itu. Ini sifatnya saya adalah membantu membimbing atau membantu dalam proses pembuatan. Jadi bukan membuat langsung total, tidak, tapi mendampingi Bapak Ibu, mendampingi dalam proses pembuatan karya ilmiah UT tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan bacakan untuk tugas ketiga. Jadi tugas ketiga pembuatan karya ilmiah UT itu yang ada pada akun dari salah satu yang didampingi oleh saya. Jadi seperti ini. Saudara mahasiswa, dalam kegiatan belajar ini, saudara diharapkan mengakses tugas 3 yang telah disediakan dan mulai mengerjakan tugas tersebut. Pengumpulan tugas 3 tersedia pada tempat yang telah disediakan pada kegiatan 8. Dan paling lambat tanggal 13 Mei untuk pengumpulannya Bapak Ibu. Tugasnya seperti ini. Saudara mahasiswa peserta bimbingan karya ilmiah, pada sesi ini, saudara diminta untuk menuliskan draft artikel karya ilmiah yang saudara kembangkan mengacu pada judul, rangkuman referensi, dan kerangka penulisan artikel ilmiah yang telah saudara kembangkan dan sempurnakan sebelumnya. Format draft artikel tersebut menggunakan template yang telah disediakan. File draft artikel harus memuat. Jadi ada judul, nama penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan, kemudian metode, hasil pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Jadi nantinya Bapak Ibu membuat sebuah draft. Nah, ini bukan final berarti Bapak Ibu, ini persiapan untuk proses final. Karena tugas 1 dan tugas 2 sudah dikerjakan, di mana untuk tugas satunya Bapak Ibu kan membuat judul, kemudian mencari referensi. Nah, tugas keduanya Bapak Ibu menemukan kutipan, kan seperti itu. Nah, tugas ketiga di sini adalah Bapak Ibu bisa untuk merangkum ataupun membuat draft untuk pembuatan proses karya ilmiah tersebut. Nah, ini nantinya misalnya Bapak Ibu ada kesalahan mungkin akan di cross check oleh pembimbing masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Dan juga Bapak Ibu, saya sarankan dalam proses pembuatan karya ilmiah UT, jangan sekali-kali Bapak Ibu langsung copy paste dari yang ada ataupun dari internet. Kenapa? Karena nanti akan terbaca plagiasi. Otomatis Bapak Ibu tidak akan lolos. Nah, Bapak Ibu nantinya bisa dalam proses pembuatan karya ilmiah UT tersebut, Bapak Ibu bisa membuatkan sebuah judul yang memang Bapak Ibu bisa kerjakan untuk diteliti. Yaitu lebih enaknya atau lebih mudahnya Bapak Ibu bisa meneliti yang ada di sekitar Bapak Ibu. Mungkin lingkup kerja Bapak Ibu ataupun seperti apa. Jadi seperti itu. Saya menyarankan kepada yang saya bimbing ataupun yang saya dampingi, saya seperti itu. Lebih baik kita mencari yang bisa kita untuk dibuat penelitian. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita langsung pada proses pengerjaannya. Jadi di sini Bapak Ibu coba kita langsung bahas satu persatu, yaitu mulai dari judul, kemudian penulis, abstrak, dan kata kunci seperti itu. Nah, ini merupakan tugasnya yang ada di website Bapak Ibu. Di mana yang pertama adalah judul, kemudian nama penulis, alamat email, dan program studi UT.
Jadi di sini judulnya. Nah, judulnya di sini istilahnya mungkin covernya, lebih tepat ke cover Bapak Ibu. Karena ini hanya draft. Kalau nanti sudah disetujui oleh pembimbing, maka menjadi final dari Bapak Ibu semua. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu juga ada nama penulis, alamat email maupun program studi. Jadi nama, NIM, email, program studi Bapak Ibu masa ujian. Seperti itu. Dan juga di sini Bapak Ibu ada abstrak dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya setelah halaman judul, nantinya ada abstrak dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian Mas, abstrak itu apa sih? Apa yang disebut abstrak? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa maksud dari abstrak tersebut. Abstrak itu adalah secara mudahnya, Bapak Ibu, itu adalah sebuah ringkasan karya tulis ilmiah dengan singkat dan juga padat. Itu abstrak. Dalam sebuah abstrak biasanya memiliki total kata sebanyak 250 kata sampai dengan 400 kata. Dan juga ada beberapa hal penting yang termuat dalam abstrak. Salah satu antaranya adalah pokok masalah, kemudian tujuan, metode, hingga kesimpulan. Nah, jadi dalam abstrak itu merupakan sebuah ringkasan dari isi ataupun dari karya ilmiah Bapak Ibu. Jadi karena abstrak merupakan salah satu ringkasan dari judul Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa lihat contohnya seperti ini. Abstrak, misalnya penelitian ini bertujuan untuk apa? Karena ada berupa latar belakang masalah, tujuan, dan juga pembahasan yang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu bisa jelaskan ini karena hanya contoh saja Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja. Nah, setelah abstrak di sini ada kata kunci. Nah, kata kuncinya itu tentang apa? Nah, ini hanya contoh, misalnya disiplin kerja, kinerja karyawan. Hashtag, istilahnya seperti itu kata kuncinya nantinya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk pada pendahuluan. Nah, setelah abstrak di sini ada pendahuluan. Pendahuluan ini Bapak Ibu bisa tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah, dan juga di sini sedikit tinjauan pustaka serta masalah tujuan penelitian. Jadi nantinya dalam sebuah pendahuluan di sini Bapak Ibu bisa menjelaskan, mungkin ada profil dari tugas Bapak Ibu, tempat tugas Bapak Ibu, kemudian juga di sini memuat latar belakang masalahnya. Nah, latar belakang masalahnya di sini Bapak Ibu, ada latar belakang masalahnya. Kemudian juga di sini ada sedikit tinjauan pustaka. Nah, sedikit tinjauan pustaka itu seperti itu. Seperti ini maksud saya. Nah, seperti ini. Ada kutipannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu kutip kemarin bisa dimasukkan pada pendahuluan di sini. Nah, juga ada tujuan penelitiannya untuk apa. Kemudian setelah itu, setelah pendahuluan kita masuk pada metode. Metode penelitian yang Bapak Ibu bisa gunakan. Nah, seperti ini. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Mungkin pengumpulan data seperti apa. Kemudian hasil dan pembahasan. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Misalnya kerangka pemikiran. Setelah melakukan analisa penelitian sistem informasi absensi. Nah, ini karena yang digunakan salah satu yang saya bimbing ini tentang absensi, maka bisa dilihat sendiri. Jadi harus menyambung. Terus apa namanya ya Bapak Ibu? Harus saling berkesinambungan antara tugas satu dan tugas berikutnya. Bukan Bapak Ibu membuat judul ini nanti isinya berbeda. Nah, otomatis tidak akan lolos Bapak Ibu. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, kalau bisa Bapak Ibu juga bisa lampirkan foto-foto kegiatannya ini Bapak Ibu. Kenapa? Ini tujuannya untuk memang membuktikan bahwasanya Bapak Ibu memang melakukan proses penelitian, tidak mengada-ada dan tidak copy paste seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan, kemudian ada yang terakhir di sini kesimpulan dan saran. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan nanti mungkin ada kesimpulan dan saran, di sini masih belum ada. Dan juga yang terakhir adalah daftar pusaka. Nah, ini berupa penutup Bapak Ibu, kesimpulan dan sarannya ini berupa penutup, di sini bisa diganti kesimpulan dan saran. Nah, ini kan sudah ada saran dan arahan. Ini cuma tinggal diganti kesimpulan dan saran seperti itu nantinya. Nah, di sini sudah saya informasikan kepada Bapak Ibu bagaimana langkah-langkah untuk membuat sebuah karya ilmiah. Nah, untuk tugas ketiga ini hanya draft. Jadi Bapak Ibu nantinya dari keseluruhan isi yang ada di tugas ketiga ini, nanti misalnya disetujui oleh pembimbingnya, maka kita bisa
untuk ditambahkan. Mungkin ada revisi-revisi dari tim pembimbing, maka Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit-sedikit seperti itu. Karena ini hanya draft saja di tugas ketiga ini. Dan nantinya kalau misalnya sudah jadi satu kesatuan utuh, maka itulah karil yang kita kumpulkan nanti di tugas akhirnya. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi, misalnya Bapak Ibu ingin mengikuti pendampingan karya ilmiah UT, Bapak Ibu bisa masuk pada website saya di www.abachannel.com atau Bapak Ibu bisa japri di nomor berikut yang telah saya sebutkan di depan. Seandainya Bapak Ibu ingin mendownload file yang nantinya saya akan unduhkan, pasti akan ada passwordnya. Nah, password tersebut Bapak Ibu bisa kirimkan bukti screenshot Bapak Ibu bahwasanya sudah like, comment, share, dan subscribe di channel ataupun di kolom komentar video ini. Jadi nanti saya akan berikan kodenya kepada Bapak Ibu semua. Nah, mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga informasi ini memberikan sebuah manfaat kepada Bapak Ibu semua. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @Abachannel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @briefin_. Dan kali ini Abachannel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abachannel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini, jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.